Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini kembali kita bersua dalam program ini, dalam kajian pekanan kita pada pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita di kesempatan malam hari ini memasuki hari di antara hari-hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari yang ke-10 atau hari yang 10, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amalan soleh pada hari itu ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang lain. Ketika Rasulullah ditanya, apakah tidak dikalahkan oleh jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali satupun darinya, baru bisa mengalahkan amalan soleh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di penanggalan 1 di bulan Zulhijjah, dan ini merupakan awal dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya walayalin asyr, ya, yang merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan amalan soleh. Semoga ya kita senantiasa mendapatkan kebaikan yang banyak di kesempatan ini, khususnya dalam kajian kita di lanjutan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita masih dalam pembahasan rub'ul ibadat, yaitu pembahasan ibadah, masih dalam bab al-ilmu, ya, atau kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bih. Ya, kitab ilmu, kemudian keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan kita masih pada bab ya, fi adabil muallim wal muta'allim wa afatil ilmi wa bayani ulama'is su'i wa ulama'il akhirah, dan kita masuk pada pasal faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama'is su'i wa ulama'il akhirah, ya, pasal yaitu pembahasan tentang bencana-bencana ilmu, ya, bencana-bencana ilmu dan penjelasan ulama-ulama yang buruk dan ulama-ulama
yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Taib. Ya, bahwasanya ternyata ilmu juga ini memiliki resiko ya bagi orang-orang yang mempelajarinya. Ya, ilmu merupakan sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang membawanya kemudian ya tergantung daripada niat mereka, sejauh mana mereka bisa mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila niatnya menyimpang, maka ilmu ini akan menjadi bencana baginya dan bagi kaum muslimin. Baik. Beliau rahimahullah taala mengawali fasal ini dengan menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan ulama ussu, ya ulama yang buruk. Beliau mengatakan ulama ussu humul ladina qasduhu minal ilmi at-tana'umu bid-dunya wa tawassulu ilal manzilati inda ahliha. Ulama yang buruk itu adalah mereka orang-orang yang tujuan mereka dari ilmu yang mereka miliki adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan agar mereka sampai kepada kedudukan para ya, ahli-ahli dunia ini. Jadi ilmu yang ada pada mereka gunakan bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ilmu yang mereka dapatkan untuk mendapatkan secuil daripada kenikmatan dunia ini, yang dengannya mereka bersenang-senang, atau mereka ingin mendapatkan sebuah kedudukan, ya, kedudukan dalam kehidupan dunia ini. Maka ulama-ulama seperti ini, ya, beliau rahimahullah ta'ala mengkategorikan sebagai ulama-ulama ulama-ulama buruk yang melahirkan bencana bagi dirinya dan bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena mereka akan berfatwa sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan tujuan mereka, sesuai dengan keinginan diri mereka. Ya, sesuai dengan nikmat yang mendorong mereka untuk mendapatkannya. Maka bisa jadi mereka berfatwa seperti itu. Allahul musta'an, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ulama-ulama seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak mencabut ilmu ini secara langsung dari dada-dada seorang hamba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang ulama, atau tidak tersisa lagi ulama yang orientasi akhirat, maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, ya. Kemudian mereka ditanya, maka mereka berfatwa, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini jahil. Nah, bagaimanakah ketika orang diberikan ilmu akan tetapi dia sengaja menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kesenangan dunia? Maka ini kesalahan dan kerusakannya jauh lebih besar. Baik. Oleh karena itu kembali kepada niat untuk menuntut ilmu. Segala amalan pondasinya adalah niat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu dia memiliki niat, dan tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Beliau kemudian mengatakan, wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mendapatkan wajah Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan secuil bagian daripada kehidupan dunia ini,
maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannah, ya, yakni rihuha, ya, baunya surga pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Daud. Baik. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ilmu itu di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu selain daripada ilmu syariat, ya, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kehidupan dunia ini, maka ya, dia tidak mutlak harus seseorang niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika seseorang belajar matematik, ketika seseorang belajar biologi, ya mungkin dia berniat untuk mempelajarinya agar dia mendapatkan titel atau agar dia mendapatkan kedudukan, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Akan tetapi khusus ilmu syariat ini, khusus ilmu agama ini, maka dia tidak boleh dituntut kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu hal yang bersifat duniawiyah yang lain, maka dia adalah suatu hal yang mengikuti. Ya, dia adalah suatu hal yang mengikuti. Ya, ketika awalnya kita belajar Al-Quran untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian kita mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang imam dan kita digaji dengannya, atau kita mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang pengajar, maka tidak ada masalah dalam hal ini, karena dia telah mendudukan niat yang utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita mempelajari ilmu agama ini, maka benar-benar dudukkan niat kita. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan apabila seseorang menuntut ilmu agama tujuannya adalah untuk mendapatkan ijazah, ya, untuk meraih strata 1, strata 2 atau strata 3 dalam kehidupan dunia ini, maka dia tetap berdosa. Maka dia harus bertaubat dari niatnya. Meskipun ketika dia telah mendapatkan dunianya, maka tidak ada masalah. Dia hanya bertobat dari niat yang telah dia letakkan di awal ketika dia menuntut ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wa fi haditsin akhar annahu qala man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama'a aw yumariya bihi sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fa huwa fin nari. Ya, rawahu Tirmidzi wa fi dzalika haditsun katsirah. Beliau kemudian menyebutkan hadis yang lain, barang siapa yang menuntut ilmu untuk dia banggakan dengan ilmu itu di hadapan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, maka dia tempatnya di neraka. Subhanallah. Na'udzubillah. Menuntut ilmu ini merupakan amalan yang sangat besar, amalan yang sangat agung, yang keutamaannya sangat banyak baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, yang sangat banyak keutamaannya. Ya. Dan keutamaan-keutamaan yang agung terdapat padanya. Tetapi salah seseorang menempatkan niat, ini bisa merupakan bencana baginya. Oleh karena itu, di sini beliau berikan judul Faslun fi afatil ilm, pembahasan bencana-bencana ilmu. Ilmu ini merupakan sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan apabila seseorang benar dalam niatnya. Akan tetapi ketika seseorang meletakkan niat yang salah dalam menuntutnya, maka dia bisa berbalik dan berubah jadi bencana padanya, bencana bagi dirinya dan bagi kehidupan kaum muslimin. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari 3 hal ketika kita mempelajari ilmu agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah kita menuntut ilmu agar dengan ilmu ini kita bisa membanggakan diri kita di hadapan para ulama, untuk tampil agar kita dekat dengan ulama si fulan, atau kita dekat dengan ulama fulan, agar kita dikatakan sebagai murid ulama, agar kita dikatakan sebagai ini dan itu. Maka ini adalah
akan mendapatkan balasan di neraka. Waliyadzubillah. Ataukah seseorang menuntut ilmu agama untuk dikatakan dekat dengan ustadz, dekat dengan ustadznya. Oh, si fulan ini dia adalah orang yang sangat dekat dengan ustadz ini. Tetapi dengannya dia merasa bangga. Dia merasa bangga bahwasanya dia lebih daripada yang lain. Maka ini tidak layak dimiliki oleh seseorang yang benar-benar jujur dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian yang kedua, au yumariya bi sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh. Dia menuntut ilmu tetapi kerjaannya hanya mendebat orang. Mencari-cari kesalahan orang lain kemudian mendebatnya. Mencari kesalahan orang lain kemudian mendebatnya, bukan menasihati dan meluruskan dengan cara yang terbaik. Tetapi dia sengaja mencari kesalahan, mendebat, kemudian menjatuhkan kehormatannya. Waliyadzubillah. Ini bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Ya. Dia mempelajari ilmu bukannya untuk mengangkat harkat orang-orang yang tidak mengetahui. Akan tetapi dia mempelajari ilmu untuk merendahkan orang-orang. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilahi, atau tujuannya adalah untuk memalingkan wajah manusia kepadanya. Jadi dia menuntut ilmu agama kemudian menyebarkannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memiliki banyak pengikut. Sehingga dia tidak rela apabila orang-orang ikut kepada orang lain. Padahal sama-sama memiliki kebenaran. Yang dia inginkan adalah agar orang-orang semuanya ikut kepada dirinya, masuk ke dalam golongannya. Ya, inilah yang dinamakan dengan hizbiyah. Dia tidak rela apabila orang-orang mengikut kepada selain daripada dirinya, meskipun yang diikuti adalah kebenaran. Jadi standar kebenaran bukan lagi kepada kebenaran itu sendiri, tetapi apakah Anda bersama saya atau tidak. Ya. Ya, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ancamannya apa? Ya, fahuwa finnar, maka dia berada di dalam neraka. Seharusnya ilmu ini, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, atau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Tetapi ilmu yang dia tuntut di sini tujuannya bukan untuk meraih keridhaan Allah, maka dia merupakan jalan di antara jalan-jalan menuju kepada neraka. Waliyadzubillah. Dan yang sangat, ya, memberikan bencana yang sangat besar apabila ketiga hal ini terkumpul pada diri seseorang. Dia mempelajari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Di saat yang bersamaan juga dia mendebat orang-orang yang bodoh. Di saat yang bersamaan juga dia inginkan agar semua orang ikut pada dirinya. Maka subhanallah, ini merupakan seburuk-buruk penuntut ilmu. Ya, seburuk-buruk penuntut ilmu. Baik. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita kembali berintrospeksi dengan diri kita sendiri. Apabila kita mengatakan bahwasanya kita adalah seorang penuntut ilmu, maka perhatikanlah sebelum kita memulai mempelajari ilmu agama ini, dudukkanlah dengan baik niat kita. Dan perenungan terhadap niat ini bukan hanya di awal, akan tetapi sembari dia berjalan, senantiasa kita evaluasi dengan diri kita. Apakah kita sudah benar-benar, ya, menuntut ilmu agama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau di atas lisan Rasulnya alaihi salawatu wassalam, ataukah hanya sebatas kita ingin mendebat orang-orang, atau kita ingin dikatakan bahwa kita memiliki ilmu di hadapan para ulama, atau agar kita menginginkan orang-orang semuanya ikut dengan kita.
Padahal yang menjadi standar kebenaran itu adalah bukan banyaknya pengikut, tetapi kebenaran itu sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, beliau mengabarkan bahwasanya di akhirat kelak diperlihatkan kepada beliau, ya, ada nabi yang datang wa laisa ma'ahu ahadun, dan tidak ada seorang pun bersama dengan nabi tersebut. Apakah kita katakan nabi itu tidak berdakwah? Beliau berdakwah, tetapi qadar Allah, ya, tidak ada orang-orang yang mengikut kepada dirinya. Nah, jadi tiga hal ini yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Di sini penulis ingin memberikan faedah kepada kita bahwa apabila kita menuntut ilmu agama, maka hendaknya kita meletakkan niat yang benar ketika kita mempelajari agama untuk menghilangkan kebodohan, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rasa takut dan semua hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya. Bukan niat untuk mendapatkan kehidupan dunia ini atau untuk kebanggaan, ya, kesombongan dan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Baik. Beliau kemudian mengatakan, wa qala ba'dus salaf asyaddun nasi 'adzaban indal mauti alimun mufarritun. Manusia yang paling keras siksaannya ketika dia telah meninggal adalah seorang alim yang berlebihan. Ya. Artinya seorang alim yang dia menuntut ilmu agama untuk menyombongkan dirinya, riya, dan hal-hal yang berkenaan dengan dunia ini. Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya ada 3 manusia yang akan pertama kali dilemparkan ke dalam neraka, diantaranya adalah seorang ulama, ya, seorang ahli ilmu, akan tetapi dia mempelajari Al-Quran agar dia dikatakan sebagai seorang qari. Allahu ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annal ma'khudha 'alal 'alimi an yaquma bil awamir wan nawahi wa laysa 'alaihi an yakuna zahidan wala mu'ridan 'anil mubahat. Ya, ketahuilah, kata beliau, bahwasanya sesungguhnya yang diambil dari seorang alim adalah hendaknya dia menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat yang dimiliki oleh seorang alim sebenarnya, ya, adalah agar dia menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa 'alaihi an yakuna zahidan wala mu'ridan 'anil mubahat. Dan bukan yang merupakan tujuan utamanya agar dia menjadi seorang yang zuhud di dunia ini atau berpaling dari perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang mubah. Jadi ketika kita mempelajari ilmu agama, bukan mutlak bahwasanya kita harus menjadi orang yang zuhud, itu bukan tujuan utama, atau menjadi seseorang yang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang boleh. Naam, kita katakan itu adalah sebuah keutamaan, tetapi dia bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah agar seseorang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar tegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Agar seseorang mengabarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikerjakan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk ditinggalkan. Ya, meskipun di antara buah daripada itu adalah sifat zuhud dalam kehidupan dunia ini. Dan juga wara', ya. Berpaling dari hal-hal yang mubah. Nah, karena kita tidak bisa menjadikan ukuran bahwasanya seorang yang alim itu mesti dia zuhud atau mesti dia orang yang berpaling dari perkara-perkara yang mubah. Tidak demikian. Ya. Karena kita bisa saja tertipu dengan keadaan seseorang. Banyak orang-orang yang kita lihat zuhud dari kalangan para, ya, orang-orang sufi, ya, dan yang semisal dengannya. Apabila kita perhatikan kehidupan mereka, mereka begitu zuhud dalam kehidupan dunia ini. Ya.
Ya, zuhud artinya zuhud dalam gambaran yang umum ya. Mereka sangat berhati-hati, tidak hidup sangat sederhana. Tetapi padahal mereka menyimpang dalam akidah, bahkan dalam amalan-amalan mereka dipenuhi dengan bid'ah dan khurafat. Tetapi yang menjadi patokan adalah bagaimana tegaknya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan, dan batasan-batasan Allah untuk tidak dilampaui. Maka dengannya seorang menuntut ilmu agama. Ya. Dengannya seorang menuntut ilmu agama. Nah, sebagaimana ya kita juga katakan bahwa para ulama, di antara mereka banyak orang-orang yang sangat zuhud dalam kehidupan dunia ini. Tetapi tidak sedikit juga ulama yang mereka memiliki kehidupan yang baik. Artinya mereka adalah orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang kaya. Kita katakan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya suatu ketika beliau lewat dengan kendaraan yang mewah pada waktu itu, lewat di hadapan orang Yahudi ini, seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini menghentikan kendaraannya. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukankah Rasul kalian telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Akan tetapi kenapa keadaanku di dunia ini seperti ini? Kemudian engkau keadaanmu seperti itu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada orang Yahudi ini, sesungguhnya keadaan kalian di dunia ini seperti ini. Apabila kalian telah meninggal dan kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibandingkan dengan siksaan di neraka, maka dunia, keadaan seperti Anda ini ibarat surga bagi Anda apabila dibandingkan dengan siksaan di neraka. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan saya ke dalam surga, kata beliau, maka sesungguhnya kesenangan, kenikmatan yang akan saya dapatkan di dalam surga, kalau saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dibandingkan dengan apa yang saya rasakan pada hari ini di dunia, maka inilah ibarat penjara bagiku di dunia ini. Jawaban yang sangat cerdas, menunjukkan kepada kita bahwa tidak terhalang bagi seseorang ketika dia memanfaatkan perkara-perkara yang mubah dalam kehidupannya, sejauh semua itu memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Apalagi seorang dai misalnya, ketika dia memiliki mobil, apakah lantas kita mengatakan seorang dai harus naik motor butut saja, tidak boleh naik mobil mewah misalkan? Apabila dia dibutuhkan, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, dan ini bukan ukuran. Oleh karena itu beliau mengatakan yang menjadi ukuran yang sebenarnya adalah bagaimana seseorang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekalipun seorang misalkan alim, kita katakan dia naik motor-motor butut, tetapi kalau misalkan dia masih banyak hal-hal yang dilanggar, maka kita mengatakan orang yang kaya, seorang alim, sementara dia adalah orang yang berhati-hati dari yang diharamkan dan mengerjakan perintah-perintah Allah, maka dia jauh lebih baik. Allah ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan, illa annahu yanbaghi lahu an yataqallala minad dunya mahma istita'. Hanya saja, kata beliau, hanya saja selawatnya bagi seorang alim untuk membatasi diri dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan kesanggupannya. Ingat, jadi memang yang utama ketika seseorang telah menuntut ilmu agama, dia berusaha untuk memiliki sifat zuhud dan sifat wara', ya, menghindarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi tidak dipaksakan, tidak mutlak ini berlaku pada setiap orang, tetapi dia bertingkat-tingkat, kata beliau. Ya,
li'annahu laisa kullu jismin yaqbalu taqlil fa innan nasa yatafawatun. Karena tidak setiap jiwa, tidak setiap badan seseorang itu dia mampu untuk menerima sesuatu yang sedikit. Ya, manusia ini adalah bertingkat-tingkat. Artinya dalam sifat zuhud ini manusia bertingkat-tingkat. Maksudnya sifat zuhud yang kita maksud di sini adalah dalam perkara-perkara yang bersifat duniawi, sejauh itu bukan merupakan perkara yang haram. Nah, manusia bertingkat-tingkat dalam hal ini. Mungkin ada orang yang merasa cukup, misalkan dengan menggunakan kendaraan roda 2 misalkan. Dia merasa cukup saya dengan ini. Tetapi bagi mereka yang mampu, dia mengatakan, saya membutuhkan kendaraan roda 4 agar saya jalan tidak kehujanan, agar saya bisa membawa keluarga saya misalkan, agar saya bisa membawa orang tua saya. Maka subhanallah, selagi semuanya terkait dengan sebuah kemanfaatan apalagi di akhirat, maka semua hal, ya, baik banyak ataupun sedikit, maka dia memiliki keberkahan, ya, sejauh mana kita mengkaitkannya dengan kehidupan akhirat. Baik. Oleh karena itu beliau di sini menyebutkan, ya, dua ulama. Beliau mengatakan, waruya anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala kana hassanal mat'am, ya, wa kana yaqulu inna dabah idza lam yuhsan ilaiha fil alaf lam ta'mal. Sufyan ats-Tsauri beliau senantiasa, ya, menjaga makanannya, artinya selektif dalam makanan. Ya, beliau memilih makanan yang bagus-bagus. Ya, ya, istilahnya kalau kita di sini ya makan enak lah, tetapi tidak berlebihan. Ya, karena kata beliau, sesungguhnya makhluk melata ini apabila dia tidak diperbaiki makanannya, maka dia tidak akan beramal. Ini alasan beliau. Sedangkan wa kana al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala yasbir min khushunatil ish ala amrin azimin. Ya. Dan Imam Ahmad, beliau bersabar dalam kehidupan yang sangat sempit. Beliau dipenjara, beliau disiksa. Subhanallah. Apakah kita mengatakan maksudnya apakah kita menafikan keutamaan ulama Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala? Ya, tidak. Karena yang menjadi ukuran bukan itu. Yang menjadi ukuran adalah sejauh mana seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwasanya kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling bertakwa. Mereka ya orang yang menempati kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattiba'u tatafawat, ya. Dan tabiat-tabiat manusia itu dia bertingkat-tingkat, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa min sifati ulama'il akhirah an ya'lamu anna ad-dunya haqirah wa anna al-akhirah syarifah, ya, wa annahuma kaddarwataini fahum yu'thiruna al-akhirah. Kata beliau, dan diantara sifat para ulama akhirat adalah mereka yang mengetahui bahwasanya dunia ini adalah sangat hina dan bahwasanya akhirat itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Dan keduanya ini ibarat dua kebutuhan. Kemudian mereka mengedepankan kehidupan akhirat. Nah, jadi di antara sifat ulama akhirat, ya, perkataan beliau ini mengisyaratkan bahwasanya pembahasan yang kita sebutkan sebelumnya, ya, tentang orang-orang yang niatnya rusak dalam menuntut ilmu agama, mereka adalah ulama-ulama su. Mereka adalah ulama-ulama buruk. Ya. Sedangkan di antara sifat ulama akhirat, mereka benar-benar mengetahui rendahnya kehidupan dunia ini. Ya. Sehingga mereka tidak berlomba dalam masalah dunia ini. Ya, karena dunianya rendah, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah,
ma saqa minha kafiran walau syurbata ma. Seandainya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walau hanya dengan sayap seekor nyamuk, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Tetapi faktanya, orang-orang kafir mereka orang-orang yang paling bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini kan. Banyak justru orang-orang kaum muslimin di belahan dunia ini yang tertindas. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia ini bernilai, Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir. Ya. Walillahil matsalul a'la. Ya, kita manusia apabila kita memiliki sesuatu yang berharga, apakah kita akan memberikan kepada semua orang? Tidak kan? Kita akan memberikan kepada orang yang sangat kita cintai. Ya. Mungkin anak kita, mungkin istri kita. Kita tidak akan obral kepada semua orang. Demikian juga dengan akhirat. Yang jalan adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Allah tidak memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang dikehendaki, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini. Baik. Kemudian akhirat dia merupakan ya, tempat yang paling mulia. Dan kedua-duanya kita butuhkan dalam kehidupan dunia kita. Akan tetapi seseorang dia hendaknya mengedepankan kehidupan akhirat. Sedangkan dunia ini hanya wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kalian dalam kehidupan akhirat. Namun jangan kalian melupakan kehidupan dunia kalian. Ya, ingat, perhatikan, akhirat dia dicari, dunia hanya sekedar diingatkan. Kenapa? Karena akhirat tidak ada yang menjamin kita akan selamat atau tidak. Tapi di dunia semua orang pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda bahwasanya Jibril alaihissalam telah memberikan telah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini, artinya seluruh makhluk, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Nah. Ya. Tapi khatar iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari tujuan-tujuan dan niat-niat yang buruk ketika kita menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita kepada keteguhan hati, bahwasanya semata-mata kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi